tuh? Sabtunya libur, padahal Sabtu teh merah. Buruhnya? Ya, hari buruh. Hari buruh. CPG mah teh aya liburna ya, CGP mah. Ya, mohon Pak. Aya liburna ya teh. Hebat. Tinggal kalender. Oh, Gaduh. hebat. Calon pejabat Pak Asep. Amin. Amin. Pak Ahmad. Calon pejabat. Terus saya sebenarnya, terus saya 7-nya. 7 tilu dari saha ya. Bu Eka. Bu Eka. Bu Ana sareng Pak Cucu. Kayak tulisan sekedap deui nya. Alasan sekedap deui. Mangga Pak. Pak Bowo. Pak Bowo ayeuna sabaraha tahun, Pak? Naon Pak? Usia. Oh, 38, Pak. 38. Mohon. 38. Oh, 38 ya. Ya, Terus nyalon kepala sekolah? Belum, Pak. Belum ini golongan. Tahun depan mungkin 3C, baru 3C. Oh, iya. Sekarang masih 3B. Masih 3B. Iya. 38, 3B. Ya, mujina lah. Saat terus nyalon kepala sekolah, Pak Ahmad, Pak Asep. Terus? Pak Asep. Udah lulus Pak Asep. Oh, Pak Asep. Mohon. Kantun pelantikan. Kantun pelantikan, Pelatihan. insya Allah diklat, pengen diklat. Oh. Juli insya Allah Pak lah. Mohon lungsur Juli. Hai Pak Dadan, kumaha kabar Pak Dadan? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Masih di masih di sekolahnya. Pak Dadan masih di sekolah. Iya, kalesan iya kanggo nyeting PTM perjenjang kelas 1 2 6 jantan internet perjenjang gitu. Oh, non. Muridna geringan kieu sesah bagi tamu 12. Sudah ada 8. Orang ngawitannya. Mohon. Mangga Ini Pak. suara saya kedengaran nggak? Jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Sayang kameranya nggak bisa di itu. Ini kamera nyala cuma hitam. Kalau dimatikan tuh jadinya begini kan. Mending hitam tuh mending begini. Iya nggak apa-apa. Tuh jadi hitam. Gelap-gelapan Pak itu Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Eka. Aduh, Bu Eka. Udah kita rekamannya udah dari tadi ya dinyalain tuh. Hapunten telat. Mangga, dihapunten. Lebetna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah setelah sekian lama kita pada hari ini bisa bertemu lagi dalam kegiatan ruang kolaborasi pada program pendidikan guru penggerak ya, untuk tahun pertama di tahun 2021. Ini sudah modul ke berapa ya? Kedua terakhir ya. Karena setelah ini modul ini selesai, tinggal satu modul lagi. Gitu. Pas di akhirnya ini sedang bulan puasa. Sedang bulan puasa. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap semangat gitu ya. LMS-nya dibaca, dibuka lagi, kalau nggak apa-apa malam hari gitu ya.
setelah taraweh, sebelum sahur dibaca lagi tugas-tugasnya juga, maka dikerjakan. Ini materi yang sekarang ini materi paling ringan sebetulnya, Mbak. Kalau lihat kita daftar materi itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah baca gitu. Ini kan berkaitan dengan masalah aset ya, sumber daya sekolah. Ya, materi ini kalau waktu dulu saya pelatihan ini dianggapnya ya materi, karena udah mau akhir, materi paling ringan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi nanti setelah ini perjalanannya masih agak panjang tetap gitu ya, karena ada hal-hal yang harus dilakukan bersama dengan pendamping. Pada saat ini seperti biasa di ruang kolaborasi itu kita akan berdiskusi, Bapak Ibu. Nanti akan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok gitu ya. Kelompoknya masih yang dulu supaya lebih solid gitu Pak Bowo. Kalau yang dulu mah gitu ya Pak Ahmad. Nanti kita buat kelompok satunya. Kelompok 1 itu dulu siapa ya? Nanti saya lihat dulu. Kelompok 1 itu nanti Pak Asep, Pak Andri, Ibu Eka dengan Ibu Ulfa. Kelompok 2-nya Pak Ahmad, Ibu Rini, Pak Bowo. Kelompok 3-nya Ibu Ana, Pak Cucu, dan Pak Dadan. Siapa yang belum hadir nih? Kayaknya kelompok 3 nih. Pak Cucu ada. Assalamualaikum Pak. Ada semua sekarang. Oh, komplit udah 10. Awon. Nah, gitu ya. 10 orang. Itu seperti biasa kita diskusi harus menghasilkan produk yang harus disampaikan pada saat ruang kolaborasi nanti. Sebentar. Ada hal yang kemarin-kemarin tugas saya itu belum share ya, yang belum tugas ya? Ya Pak, belum share Pak. Belum ya? Belum Pak, aduh. Ya udah nanti. nanti. Pak tugas tuh yang belum. Sebentar. Kok ini nggak ada sih, sebentar. Kan ini ada ya. Oh ini. Mudah-mudahan abdi teu janten deui juara anu seueur keneh tugasna Pak. Oh, lain nama. Juara pangrajina Pak Ahmad. Pangrajina. Mantap. Teh. Abi mah dua pangrajina Bu Ana. Bu Ana. Tadi duka sabari deui. Bu Ana nggak hadir terus, aduh Bapak. Aduh, ya tak kumaha. Sama anak eta Bu Ananya. Duh, eta di Iya Bapak, ruang aduh. tugas. Kemarin masih nyari baju dulu Pak. Nyari baju dulu sama ngolak dulu ya Neng Ana ya. Iya Bapak. Kayaknya masih sibuk kolak gitu. Ini saya mau share ini, cuma kok nggak ada sih. Sebentar Pak. Perasaan tuh udah di Coba Bapak nggak kelihatan ya? dulu Pak. Baru Nggak ditiup. kelihatan ya? PowerPoint-nya ya? Belum Pak. Gaca. Oh, tar dulu. Sebentar. Tos mulai Pak. Terus saya. Ayo. Ya. Kita akan diskusi, tapi sekali lagi saya tetap mengingatkan tugas-tugas yang kemarin belum sempat diunggah sampai modul 3.1
Gitu. Coba saya, iya Pak Andri, Pak Bowo dulu pesan Pak Ahmad yang belum di-sharekan. Nanti saya sini, ini gangguan laptop saya, aduh ini sekarang malah kameranya yang mati. Ada saja kendala gitu ya. Ya begitulah gitu. Kalau sudah begini kan susah. Ini ngedadak lagi yang kamera, kemarin yang lain lagi. Pakai ngeset nyeting breakout di laptop yang lain ternyata nggak bisa ketika laptopnya ganti juga ternyata bermasalah lagi, nggak bisa. Jadi ya gini kendalanya kadang-kadang yang harus kita antisipasi. Gitu ya. Mangga. Kalau yang ada rubriknya itu di LMS Bapak Ibu kan ada rubriknya juga ya? Ada rubriknya juga kan gitu ya? Ada. Maksud saya kalau di LMS itu ada yang ada rubriknya, jadi tugas itu ikuti sedapat mungkin mengikuti rubrik gitu. Ngikuti aja rubrik. Ngikuti yang paling kalau nilai 4 itu begini gini gitu kan. Ikuti rubrik itu. Baiklah. Saya menganggap Bapak Ibu sudah membaca LMS tentang modul 3.2 berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, berkaitan dengan itu gitu ya. Kita akan diskusi. Hari ini diskusinya dianggap ringan Bapak Ibu. Ringan karena kita hanya akan memetakan aset yang ada di sekolah gitu ya. Ini tujuannya GP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pemanfaatannya secara efektif. Nah, ini pembukaan, kemudian pemetaan aset. Nah, ini kesepakatan udah tidak usah dinilai, ini mas sudah. Nah, nanti kita akan pemetaan aset. Apa yang dipetakan untuk pemetaan aset ini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu secara berkelompok mengidentifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing berdasarkan 7 aset utama yang sudah sama-sama kita pelajari. Bu Ana, halo? Bu Ana? Mohon Pak. Oh, ayat 7 aset kan utama gitu. Ya. Di LMS. Masih ingat kan? Masih Pak. Oh, Iji. Lalu Pak. Iji. Modal manusia. Iya betul. Asep. Nah, Pak Asep. Pak Asep. Kedua. Modal sosial. Modal sosial. Pak Dadan bagus. Kehela. Sakedap. Bu Ana heula. Bapak apa Bapak? Modal manusia, modal mana tadi tanya? Modal manusia. Kemudian ya, kalau tolong Sosial. Modal sosial, Bapak. Mohon kehela Bu Ana heula. Pak Dadan kehela Pak Asep. Kehela mohon. Usah kayak buat Bu Ana. Bapak ini bulan puasa ya Bapak. Aduh ngerjain anak bungsu lagi. Iya. Yang pertama itu modal sosial Bapak. Mohon. Lalu modal manusia. Katilu. Modal sosial mungkin Bapak. Mohon dari atas. Salah ya. Disebutkan. Oh. Iya Bapak baru 2 itu yang teringat dalam pikiran Bapak. Yang ingat 2. Berguru Bu Ana. Ini Bapak.
Ya artinya gini Bapak Ibu, itu kan kalau di LMS kan siapa aja yang sudah baca ini. Oh ini. Oh ini bacanya cuma 2 menit. Bu Ana juga baca full kok Bapak, cuman agak hilap kita nunjukin gitu ya Bapak ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Oke, agak. Banyak teraskan Pak Asep, tadi Pak Asep anu ngawitan. Kaiji. Modal manusia, mohon sosial, modal fisik, modal lingkungan, terus finansial, politik, agama dan budaya. Satu Pak Asep. Itu yang akan kita petakan itu adalah modal-modal itu gitu ya, yang akan kita petakan. Jadi di daerah Bapak Ibu apa itu bagaimana modal manusianya gitu ya, apa kemudian sosialnya, fisiknya, lingkungannya. Penjelasannya kan sudah ada di LMS itu, gitu. Silakan dipetakan, diidentifikasi, gitu ya, diidentifikasi. Kemudian hasil pemetaan bisa bisa dalam bentuk poster, bisa dalam tabel, bisa dalam mind map, gitu ya. Nah ini kalau pakai mind map bagus ini nanti, karena kan itu nanti bisa seperti kita dipetakan di mind map itu kan. Terus yang ini tadi, selain itu, mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya yang bisa digunakan, dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi, tidak hanya diidentifikasi manusianya bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana, fisiknya bagaimana, gitu ya. Tapi juga bagaimana strategi pemanfaatannya secara efektif. Tuh. Kebayang tidak ini tugas ini? Pemetaan saja berarti apa? Iya, terbayang Pak. Pemetaan saja. Iya, pemetaan itu aset itu, modal utama itu, aset utama itu. Dari segi sumber daya manusianya bagaimana? Di Kabupaten Garut. Gitu ya, di kabupaten. Kemudian ke sekolahnya, imbasnya bagaimana ke sekolahnya, dan strategi pemanfaatannya secara efektifnya bagaimana. Itu. Yang kedua dari segi sosialnya, aset sosialnya. Itu di Garut itu bagaimana, gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud daerah di sana itu kabupaten Pak apa? Kabupaten, kecamatan. Kabupaten Pak. Kabupaten. Jadi luas Pak ya, agak luas Pak. Luas gitu. Luas banget Pak Asep, bukan agak luas. Ya agak luas lah. Banyak gitu. Nah, nanti setelah itu sebagai sumber daya, ini ke sekolahnya bagaimana gitu. Pemanfaatan secara efektif di sekolahnya bagaimana. Yang bisa untuk sebagai modal atau aset utama di sekolah. Dipahami nggak? Ya. Saya ini ya. Ini kayaknya Pak diberi contoh lebih ini. Ini mungkin Pak sedikit Pak. Kalau daerah Garut itu terlalu luas mungkin. Misalkan kan begini, kita kan topografisnya berbeda-beda, ada yang di laut kan, ada yang di perbukitan kan gitu, ada yang di kota gitu, di diskotik di sisi kota Celtic gitu kan. Jadi saya itu ya terlalu luas. Jadi, ya agak berbeda-beda mungkin nanti. Misalkan kan kalau sekolah yang dekat laut, Pak Bowo tahu sendiri untuk memanfaatkan asetnya seperti apa. Gitu. Betul Pak Asep. Nah, kayak Bu Ana kan dekatnya ke gunung tuh Bapak, kan bakal beda di gunung dan di pantai ya. Iya. Pokoknya nanti Oke, kalau gitu kita sepakati, kita lebih kerucutkan aja ya.
ke kecamatan masing-masing berarti ya, beberapa Ya, kecamatan masing-masing. lingkungan daerah masing-masing lah. Jadi lingkungan sekitar yang dekat ya. Ya. Yang dekat. Oke, kita petakan itu gitu ya. Lingkungan terdekat. Kemudian strategi pemanfaatannya secara efektif untuk sekolah bagaimana gitu kan. Itu ya. Misalnya laut tadi kan sumber daya ada mungkin lingkungan laut gitu ya. Nah, nanti untuk sekolah itu bagaimana gitu. Apa pemanfaatannya bagaimana oleh sekolah dengan adanya sumber daya lingkungan laut itu kan seperti itu. Kita hanya petakan saja, hanya petakan. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam mind map, atau boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk lainnya, silakan. Dan ini hasilnya akan dipresentasikan besok sekitar ya pukul 1 lagi kita. Ya walaupun ini puasa, Pak Ahmad, dan Pak Bo dan semua, ya kita tetaplah bekerja santai tapi ya menghasilkan juga, serius juga. Gitu ya Bu Ana ya. Bu Ana. Halo Bu Ana. Bapak, anaknya lagi rumah baru, Bapak. Jangan dikasih sekarang, Bapak, please. Oke, Pak. Yuk, kita masuk tugas. Iya. Pilih nundutan. Oh, tidak, Bapak. Tidak. Tenang, Pak. Aman terkendali, oke? Pilih nundutan. Maka kayak di-share, ya, nak. Sakedap. Untuk tautannya. Nah, itu sudah ada di chat nama kelompoknya dengan tautannya. Maka silakan dipilih, ada ketuanya, dan dipilih juga untuk besok siapa yang presentasi, gitu ya. Rubrik presentasi ada di LMS, saya kira sudah ada di LMS ya. Ada untuk rubrik presentasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Maka silakan ke kelompok masing-masing, ke breakout-nya, gitu, ke ruangan masing-masing. Tautannya sudah ada di chat. Silakan diklik yang ada nama Bapak Ibu. Mangga, Pak Ahmad. Ya Pak, terima kasih Pak. Waktu ini 45 menit ya. Oke, siap Bapak. Kita pindah dulu ya Bapak. Bapak mau ikut nggak? Nantilah. Sampai nanti ikut. Bapak kepantau, nggak usah ikut juga kelihatan. Kelihatan, tenang. Ya, ini Bu Ana udah ada di ruang 3 ya. Halo. Ya, ini kameranya gelap saya itu ya. Mangga temannya di itu Bu Ana. Kelompok 1 sudah komplit. Satu lagi. Ya. Halo Pak Andri. Saya kameranya nggak ada. Ya, mangga Pak Andri, Pak Sep, Ibu Eka, Ibu Ulfa. Ya, hatur nuhun Bapak. Enggak. Ya Bapak, tenang.
Kumaha kabarna Bu Eka, Pak Andri. Ya, ini sudah ada kelompok Siap. dua, Pak Bowo. Sehat. Siap menerima perintah. Kumaha Pak Asep? Itu Renjo, terima Pak Andri itu sudah kembali. Main bola. Pak Asep ini Pak Andri, deh, apa mikrofonnya buka, namanya Pak teh Andri. putus-putus. Pak Pak Andri ini mikrofon. Tuh. Hantem we sungar sengir. Pak Andri pakai HP, pakai laptop. Di-share dong itunya rubriknya, kita disuruh apa sih? Ya, ya. Jadi tuh screen bisa. Ini Oke, bisa. dari saya dimatikan. bebas. Yang di room Kalau enggak terlangsung pada share screen. sudah. Rubrik yang LMS itu kayaknya di ruang kolaborasi kayaknya. Gimana Pak Bowo? Sebentar. Terima kasih Pak. Pak Asep, jadi kita tuh ngebagi-bagi aset Kabupaten Garut ya. Ya, jangan kabupaten lah. Kita geografisnya kan di sedikit di kota mungkin, sedikit di kampung juga. Maksudnya seperti ini, kan ada 7 aset itu, dari 7 aset itu kita kelompokkan, misalkan boleh Sob. Ini mah gambaran saya mungkin sedikit. Misalkan modal manusia di lingkungan kita, ada apa yang bisa dijadikan aset untuk pengembangan sekolah gitu, yang bisa berkontribusi ke sekolah. Bisa kelihatan. Ya. Boleh. Cukup. Ntar, kita rubrik Ya, naon stop lagi Pak Asep. Rubrik ininya, rubrik yang buat presentasi besoknya. Oh, rubrik Penilaiannya Pak. Coba. Mm-mm. Oh, cuma itu teknis penyampaian. Terus yang berikutnya kualitas paparan. Ah iya itu. Nah, itu namanya yang itu. Terus iya. Ya. Iya. Dijadiin naon? Tilu. Kela-kela anu kadua lihat. Kelompok memaparkan secara lengkap 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Nah, esensinya ini yang dua esensinya itu. Nomor 2. Jadi 7 aset ini gitu kan. 7 aset yang ada di lingkungan. Ini mah kan dimiliki sekolah. Dengan data dengan dukungan data dan elaborasi yang baik. Kalau tadi Pak Suerna sampaikan itu, jadi aset-aset yang di lingkungan kita yang bisa, kalau saya menangkap mah yang bisa menjadi aset sekolah berkontribusi untuk daya dukung sekolah. Ya, jadi bisa dimanfaatkan. Misalkan kan lah, upami aset lingkungannya ada tempat pariwisata yang bisa dijadikan istilah studi naon barudaknya. Studi lingkungan, kelas gitu. Bisa kan diambilkan aya cangkuangnya, candi cangkuang. Nah itu situ cangkuang ada kan gitu. Terus ada candinya. Itu sebuah aset yang bisa dijadikan nanti untuk pengembangan sekolah gitu. Oh iya. Saya dukung sekolah. Nah misalkan seperti itu, yang saya tangkap seperti itu.
Tapi upama dina rubrik dia kan aset yang dimiliki oleh sekolah kan gitu. Aset yang dimiliki oleh sekolah. Kalau dimiliki oleh sekolah mah berarti yang ada di sekolah saja. Gitu. Kalau dari si Bapak tadi mah jadi gini, kita memetakan aset yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah kita, baru diberdayakan di sekolah kayak gitu ya? Iya. Ya bisa diberdayakan untuk pengembangan sekolah misalkan gitulah. Ya bisa wae sih kayak disambungkan oge. Jadi misalkan di Pak Asep tuh ada Candi Cangkuang, berarti itu kan merupakan aset lingkungan atau alam aset kan, ya itu bisa dijadikan tempat outing class untuk anak didik kita gitu. Iya. Terus kalau misalkan lingkungan apa namanya pesantren gitu kan agama bisa ini sosial ya. Itu termasuknya. Ada kan agama politik agama atau budaya gitu kan? Aduh itu. Tapi kalau alam mah kayaknya bukan itu ya, lingkungan. Dede, si Dede encan kalongok ngecap Oh iya, berarti tadi teh yang ini teh Pak Asep yang apa Cangkuang, Kampung Bali itu masuknya teh ke agama dan budaya ya? Enggak, lingkungan. Ayo dilanjut. Kalau lingkungan itu lebih ke kayak ini kalau misalkan pegunungan, apa namanya teh pantai. Kalau alama kalau lingkungan atau alama kayaknya lebih ke lingkungan misalkan di lingkungan pantai. Bikin tabel dulu Pandri. Bikin tabel. Ayo mending dibikin tabel dulu 7 ya, 7 aset. Dulu nanti inventarisir aset-aset apa saja masuk ke mana gitu. Iya, good idea. Tuh. Sok aja boleh dibikin juga biar nanti boleh, bisa mending bari sekarang kita ngobrol bari dimasukin mending mega lupa mah ya tabel bikin tabel masuk tereh geningan nomor nama aset kan gitu ya. Terus iya. Jadi si nama-nama asetnya aja weh. Aset modal manusia aset itu. Modal manusia. Dua modal sosial. Modal sosial. Nah. Sambil di-share tuh. Ayo tonton. Salah bisa jaringan butut ya Abi. Jadi modal sosial. Modal fisik. Modal lingkungan atau alam. Modal finansial. Lima, 6, 7. Agama budaya. 6 modal politik 6. Oh iya politik dulu. Lupa, kela. Naon Pak atau dan? 7 modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Politiknya udah ya? Ya. Nah, yang itunya yang kolom kedua mau ke pinggir atau gimana? Ke pinggir saja. Ini aset, ini nama aset. Keduanya bentuk aset gitu. Yang ketiga keterangan. Nah, ini nama aset, ini bentuk asetnya. Yang ketiga, Mandri. Bentuk asetnya maksudnya gimana? Iya, misalkan modal manusia, bentuk asetnya ada apa kan gitu. Oh iya. Misalkan kalau keterangan apa? Keterangan. Hanya kita bisa jelaskan di sana. Misalkan kalau modal manusia di lingkungan banyak istilahnya berhenti output dari
lulusan perguruan tinggi gitu. Misal bentuk kasetnya gitu ya, banyak lulusan S1 di daerahnya kan gitu. Nah, dijelaskan ini bisa membantu kan gitu, memberikan ide-ide gagasan terhadap sekolah, misalnya keterangannya seperti itu. Barangkali gitu. Itu boleh Kak? Siap. Ya. Hutan as. Ya, yang tadi lah lulusan kualifikasi apa sih itu teh? Ya, kualifikasi lulusan kualifikasi akademik sarjana gitu. Kualifikasi akademik kan? Kualifikasi akademik banyak yang sarjana gitu kan. Bisa. Mayoritas pakai gitu. Mayoritas, nah itu pakai mayoritas. Jangan pakai sudah lagi. Kualifikasi mayoritas sarjana bisa akademik mayoritas sarjana gitu aja udah, biar nggak panjang. Efisien. Biar efisien. Nah itu kualifikasi mayoritas sarjana. Oke. Terus pekerjaan bisa. Atau ini tingkat ini Pak Andri, tingkat apa namanya, kelas ekonomi. Taraf hidup. Kelas ekonomi itu menengah ke atas atau gimana? Nah, itu masuknya ke modal manusianya ya? Bisa modal manusia. Atau sosial? Sosial bisa. Tingkat. Iya sih, kelompok yang ada di komunitas. Kayak budaya kan ada di sana, ada modal agama dan budaya teh ya. Misalkan kalau modal agama dan budaya misalkan kan kalau yang mana? Kalau modal manusia itu katanya gini, sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ya, itu. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan inventarisir pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya. Berarti pekerjaan, Bu. Berarti pekerjaan ya? Ya, profesi pekerjaan. Itu. Pekerjaan. Bukan pekerjaan manusia atau apa ya? Jadi kalau taraf hidup mah ininya ya? Taraf hidup apa kefinansian? Kesejahteraan sih masuknya, Pak Asep, Pandri. Yang mana? Taraf hidup. Pendapatan per kapita itu asal zaman itu. Lewat dulu lah, yang penting mah satu dulu. Kan sosial heula we. Sosial teh kayak apa aja tah? Kayak komunitas gitu atau bukan? Norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat. Tulis aja Pak Andri, norma dan aturan gitu. Nah, jadi gini, itu kan clue-nya itu norma dan aturan. Jadi kan kalau di Sunda itu ada begini, silih asa, silih asi, silih asu, silih bebeutkeun gitu. Ya model yang begitulah. Ada modal sosial. Itu norma dan aturan itu clue dari modal sosial. Jadi ada norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh lingkungan itu.
kan orang mau di Sunda kan gitunya ramah gitu kan seperti itu. Itu kan sebuah nilai, sebuah norma orang Sunda mah. Terus ya yang tadi ayah silih asih, silih asa, silih asuh kan gitu. Itu menjadi bentuk modal sosial. Itu kan di poin A di modal sosial itu gitu. Norma dan aturan. Nggak, maksudnya gini. Maksudnya di kerucutkan itu kan kata kunci di norma itu kan norma dan aturan. Jadi misalkan bersikap ramah gitu kan gitu. Ramah ya, yang bersikap ramah aja atau keramah tamahan gitu. Ya, ramah tamah bisin kena karena remeh temeh karena ramah we. Ramah. Nah. Terus apa lagi itu Bu Eka ada beberapa tuh. Ini bentar. Ini teh norma dan aturan yang mengikat unsur kepercayaan. Saling percaya sama contoh asosiasi. Ya. Misalkan kan banyak kelompok-kelompok masyarakat ormas yang gitu. Nah, pengajian dengan ibu-ibu pengajian di naon gini namina teteh. Nya sok aya gini naonnya nami pengajian gitu. Jamaah. Biasa gitunya jamaah gitulah biasa. Komunitas. Jamaah tabligh itu gitu. Norma dan aturan teh ganti jadi ramah jadi apa jadi ramah jadi ramah aja Pak ya, dalam ramah. Kurung ramah gitu ya ramah bisa dalam kurung ramah jadi norma dan aturan dalam kurung ramah gitu ya. Terus asosiasi dalam kurung tadi ada yang saya sampaikan ada norma ada nilai seperti ini silih asa silih asih silih asuh bisa itu bentuk konsepnya. Jadi kayak ada namanya bukan semboyan artinya ya itu kan bisa sebagai nilai yang dipegang oleh adat Sunda. Norma bisa aturan gitu. Udah aja bisa dimasukin aja. Tulis aja mending cek kamu nggak apa. Silih asuh gitu. Gitu. Ya. Ramah aja hapus kan silih asa silih asih teh kan ramah itu kan bisa masuk ya. Asuh dan silih bebetkeun eta ramah berarti delete gitu Pak Sep ya boleh. Oke. Terus itu komunitas gimana? Asosiasi? Kayak kan banyak di masyarakat kan kelompok-kelompok. Misalkan kan seperti kelompok ini Bu Eka ada kelompok pecinta olahraga gitu aja. Kelompok jamaah pengajian gitu aja tulis aja. Tulis aja. Boleh kayaknya komunitas olahraga gitu. Komunitas olahraga, komunitas agama atau misalkan apa sih pecinta lingkungan gitu kan ya bisa ya? Iya, gitu sama. PA gitu. Iya. Ini masuknya ke ormas kalau nggak salah kalau ini mah. Ini asosiasi. Perusak alam. Ya. Komunitasnya sih yang kita bahasnya. Komunitas. Ya. Guru penggerak. Iya bisa. Iya. Oke lah cukup. Ya boleh. Ya. Nah gitu aja lah. Cukup lah. Modal fisik. Modal fisik tuh yang kayak gimana sih bentar? Kita baca dulu.
Oh, bangunan. Bangunan, infrastruktur. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi pembelajaran, lab, pertemuan pelatihan, infrastruktur sarpras. Ini mah di intern aja gitu. Sarana pendukung. Ya. Komplit. Tulis aja nggak apa-apa. Bangunan layak guna, layak pakai. Ya gitu ya, Pak Sep. Boleh. Sarana Lengkap. olahraga. SOR, Ya. SOR itu kan Garut punya SOR. Art Ya. Center, SOR. Terus Ya. itu stasiun kereta api kayak gitu kan ya? Oh boleh, Itu boleh. masuk. Ya. Iya, Iya, masuk moda ya, fisik kan, betul. alat transportasi. Benar. Stasiun kereta. Itu nanti SOR masuknya di itu. infrastruktur kalau transportasi. Bisa yang di luar juga, di lingkungan luar Iya. bisa. Seperti tadi SOR. Iya, SOR, terus art Art center itu teh kan center. bisa kita gunakan ya, Pak, daripada Iya. kita si art center oke meni udah rusak. Udah nggak dipakai. Itu Bu Eka ada kiriman itu video yang Atlantis di Jakarta rusak sekarang. Atlantis, iya kan dulu juga pernah runtuh itu teh Atlantis teh, Pak. Oh gitu. Perosotannya si yang bulet teh serem we pokoknya mah. Parah pisan ih, untung teu pas kadinya. Apalagi Runtuh itu sekarang nggak asli. dipakainya setahun. Sebelum naoge emang Atlantis mah udah rusak, udah mulai rusak. Itu payungnya. Padahal mah rame sih. Seru itu teh di Atlantis teh. Tempat berenangnya keren. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Di komplek eta Dupan. we, di komplek Dupan, heeh. Modal fisik mah itu juga Cipanas. Ih, kita punya Cipanas buat berenang. Iya, Cipanas boleh. Iya. Iya, main Cipanas. Alat transportasi adanya kereta api, Itu kan stasiun kereta api, bus, SOR. angkot, tulis we lah. Handphone, ya gitu, jalur komunikasi udah pakai handphone. Ya. Ya. Untung itu terserah. Itu art center belum? SOR sama art center beda kan ya? Beda. Itu masjid ya, masjid Oh pesantren. ya, Islamic Center. Masjid Islamic Center kan itu bisa. Masjid atau Islamic Center aja lah nggak apa-apa. Ya. Cukuplahnya banyak, udah ada bongan abad Garutnya, jadi kita banyak. Ya. Ya pokoknya lingkungan kan, yang di lingkungan dekat. Nah itu mah yang ke alam-alam itu kan kayak lingkungan pegunungan, lingkungan apa namanya teh, lingkungan Perkebunan. perkebunan, Ya, lingkungan pantai. Iya deket ya ke Pantri mah. Berarti udah aja lingkungan pegunungan meureunnan. Henteu. Bentar. Ekonomi tinggi, modal potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Ya. Udah aja gunung-gunung, itu pegunungan, Ya, pegunungan aja, pegunungan, laut. Laut mah nggak usah lah, itu bagian Misalnya Pabowo. kejauhan kita mainnya. Bagian Ya, pegunungan aja berarti. Bagian Pabowo. Perkebunan ada, persawahan. Gitu. Dileles banyak Pak perkebunan. Kebun binatang. Iya bisa.
Di kumpulan. Sawahan. Kan eta aya tumbuhan hewan Ada ya? tempat wisata sepertinya danau kan gitu, situ Cangkuang. Terus kebun binatang itu tuh Cikembulan. Pesisir pantai. Pantai mah nggak usah lah, Bu. Oh, nggak usah. Pabowo aja, Pabowo itu bagian Pabowo. Jangkauan kita. Untuk kelas. Bagian Pabowo. Ya tempat wisata Andri. Danau, ada danau kan air Banjarmasin danau situ Pagenit. Ya. Bisa seperti misalnya di Cangkuang kita bisa bikin rakit gitu. Ya, nilai ekonomis. Ya udah gitulah. Nah. Mau dimasukin nggak lingkungan setempatnya, misalkan ada lahan Karegang gitu. bukan, maksudnya itu yang di modal lingkungan alam yang khusus di sekolah, misalkan ada lahan yang bisa digunakan untuk nanam sayuran gitu. Jadi Bisa. nah gitu. Jadi naonnya namanya teh merenang. Lahan aktif di sekolah, itu lahan aktif di sekolah. Di sana Kelebihan masih lahan di lingkungan, aktif. masih di lingkungan ya? Ya, kelebihan lahan aktif di sekolah gitu, Pandri. Nanti di keterangan kan bisa, aduh, absen dulu. Itu alarm biasa, alarm. Kelebihan lahan di lingkungan sekolah. Udah, nanti keterangannya kan bisa begini. Bisa ditanami sayuran, buah-buahan. Gitu. Iya, betul. Tuh, kita masuk finansial. Udah aja. Finansial itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Segitu. Iya. Nah, ini tuh sudah masuk keuangan ke ya? Sebetulnya Pak Andri ini sudah masuk ke 5 kompetensi kepala sekolah. Itu masuknya di wirausaha. Wirausaha itu mencari dana di samping dana-dana yang ada. Itu salah satu caranya bagaimana? Itu tadi kan misalkan jual sayuran dan gitunya. Kan tadi sudah ada disebutkan di kelebihan lahan di lingkungan sekolah itu menanam sayuran, buah-buahan. Tapi dah mau memungkinkan. Ya, mau memungkinkan ngejual sayuran di sekolah. Nah, paling contoh untuk ini ya tuh apa ya, skill kewirausahaan misalkan kayak gitu, asetnya gitu. Jadi skillnya. Enggak, bukan. Ya, udah Ya, bentuk udah skillnya kan. Jadi skill kewirausahaan misalnya kayak tadi kan apa sih? Gitu. Ya gitunya Pak. Ya.
Bisa kan seperti ini, bisa juga sewain lahan sekolah misalkan untuk kegiatan masyarakat, misalkan kan mun gaduh pelataran sekolah besar bisa disewakan. Oh iya, kayak aula di EK gitu bisa dipakai nikahan kayak gitu kalau kan? yang punya wahnya, kalau yang punya aula. Jadi kumata redaksina. Tadi yang itu skill kewirausahaan udah masuk. Skill masuk Pak Andri, skill kewirausahaan masuk. Ya. Terus yang kedua pemanfaatan sewa, pemanfaatan sarana untuk disewa gitu, gedung, pemanfaatan gedung untuk sewa disewa gedung gitu aja ya. Itu sewa gedung, pemanfaatan sewa gedung. Nah nanti di penjelasannya bisa begini, ada aula yang bisa disewakan. Kalau misalnya kayak ini sumbangan dari donatur kayak gitu masuk nggak ke modal bisa. Finansial? Masuk kan, itu ada kita. Donatur aja. Donatur. Dukungan dukungan dari donatur. Sumbangan dari donatur tetap misalkan gitu. Kok aya geningnya mun yayasan mah. Iya tuh pakai tetap teh tenan naon lah donatur unggul. Asal ulah donat Jeko. Laper. Modal politik apa ya? Modal politik sebentar. Oke, sebentar. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Yang keduanya, lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komunitas pelayan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Kayak gitu sih. Modal politik. Apa ya? Modal politik ya bisa dukungan Pemda kayak gitu meureun siga sekolah Pertiwi punya Pemda gitu. Sih. Masuk nggak Pak Sep? Modal politik adalah ukuran keterlibatan. Kayak zaman dulu kan Megawati ngasih buku sepak ewang gini kayak gitu ya? Bukan? Ayo Pak Asep, apa nggak ngerti ini mah? Ada blank. Ini jadi berkesempatan menjadi pemimpin, gitu. Jadi bisa saja ini teh modal manusia yang ada di sekolah itu berkesempatan menjadi pemimpin-pemimpin, baik di sekolah maupun di organisasi, gitu. Jadi nanti redaksi bentuk asetnya, atau misalkan kayak Pak Asep jadi ketua PGRI itu juga modal politik kan gitu kan? Ya memang masuknya ke sana kan, jadi kan bisa bergain. Jadi adanya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin baik di sekolah maupun di organisasi gitu. Sok redaksi efektifnya kumaha? Atau menjadi anggota dalam sebuah partai misalkan, atau enggak menjadi anggota dalam sebuah komunitas PGRI, menjadi anggota komunitas PGRI dah KBOG anggota ketang pemimpinnya. Gitu. Udah begini saja. Berkesempatan menjadi pemimpin gitulah. Oh iya gitu aja lah. Itu aja.
Nah, nanti berkesempatan dijelasin di menjadi keterangan. pemimpin. Nah, di keterangannya begitu. Jadi mempunyai kesempatan yang sama, terus kompetensi yang bisa dijagokan lah untuk menjadi pemimpin, baik di sekolah maupun di organisasi. Itu nanti di keterangannya seperti itu. Ya, itu. Nanti di keterangan yang juga poin bisa. keduanya Gerap Asep, lihat. Lembaga pemerintah Lembaga atau perwakilannya, pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas. Nah, Seperti ini komunitas bisa saja itu masuknya ke tadi dekat dengan sebuah partai, tapi kan tidak boleh kalau sekolah mau dengan partai. Paling juga dengan maunya DPR gitu. Iya. Sama Kalau dengan DPR mah nggak jadi masalah lembaganya, kalau partai mah nggak boleh. Nah, gitu. Jadi ada link dengan lembaga DPR. Ya, jangan DPR lah, dengan lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Memiliki link. Jadi kumanya bahasa Indonesia lebih bagus. Ya, itulah kolaborasi dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Seperti itu merenan. Nah, nantinya kan seperti Dinas Pendidikan, DPR, tuh. Terus pajak, iya, polisi, Polres, gitu ya. Ya, kayak kalau TK mah kan ada kunjungan ke Polres, ke Dinas Pemadam Kebakaran, kayak gitu. Nah, gitulah. Itu bisa luas nanti dijelaskan. Hanya ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan. One more, satu lagi. Udah kayaknya. Modal politik udah cukup lah. Modal agama dan budaya. Panjang ini lumayan. Modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan empati dan perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis. Dorongan utama pada kegiatan pelayanan, termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tapi juga perilaku atau amalan. Nah, ini panjang. Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Kayak gitu, Cina. Panjang modal agama dan budaya mah. Iya. Ya kayak di Neng Ulfa merenan kayak sama di Eka juga lingkungan masjid. Jadi kan otomatis si sekolah nauge berbau-bau keagamaan meren kayak gitunya. Itunya gini ya, betul, betul. Ada rutin kalau dari dalam ada rutinitas kegiatan keagamaan. Oke. Nah, misalkan ngayakeun muludan, terus upami hari-hari besar agama lah. Berarti adanya rutinitas keagamaan. Ya, eta lores. Cenah, Kak.
Pintar-pintar bicara. Biar neta ayo rubrikan ya. Pengen main sama AA cang. Apa lagi? Nanti mau beli trampolin. Kamu sama gebros. Iya, ini mah yang kita sekarang kan? Ya. Beli trampolin besar. Kakak biar bisa masuk. Ya. Ada bentuk poster, tabel atau mind map untuk Itu tadi naon eta? Ya, untuk besok itu mah Pandri. Besok. Iya, besok. Iya kan kita besok mempresentasikan itu kan, yang hasil mind map tadi. Ya, yang tabel aja kita mau mind map lah. Iya 2 poin saat ini merenang. Ya. Kegiatan keagamaan, terus banyaknya pesantren tuh. Kegiatan keagamaan ya tahun ya rutinitas kegiatan keagamaan. Rutinitas kegiatan keagamaan, terus rutinitas aja rutinitas. Ya. Jadi kegiatan yang selalu dilakukan. Selalu dilakukan. Terus kalau berikutnya lingkungan pesantren. Lingkungan pesantren. Ya, asetnya kan lingkungan pesantren. Lingkungan Pandri. Ayo lagi. Terus untuk budayanya, budaya ya Padepokan. Ada tadi mana? Ya model begitulah untuk eta ge apa makanan khas oke kan masuk budaya kan? Bisa burayot. Iya. Dodol yang kayak gitu. Iya. Apa kuliner khas gitu. Makanan khas daerah. Ya, bisa dimanfaatkan. Jangan burayot itu. Khas daerah tidak aja makanan khas. Iya. Tak gitu makanan khas daerah we. Kesenian daerah. Kesenian paguyuban misalkan. Paguyuban seni Sunda gitu. Ya. Paguyuban apa Pak Sef? Bagus kan paguyuban seni misalnya. Paguyuban seni aja lah. Nggak usah pakai daerah berarti kalau ada. Kalau udah ada paguyuban. Makanan, seni. Ini teh apa sih? Daerah sejarah teh? Situs sejarah. Situs budaya. Ini kan kayak tadi cangkuang yang kayak gitu kan? Iya. Situs budaya udah aja situs budaya. Kalau alat musik mah masuk ke paguyuban seni bisa ya? Iya, udah masuk ke sana. Udah berarti segitu. Nanti tinggal keterangan penjelasan, Mandri. Itu kenapa? Pak. Mari ngasuh.
Nah, itu. Modal manusia kalau pakai mind map mah berarti nggak usah ada keterangan, kayak dijelaskan ku Pak Asep. Boleh begitu. Cuman bikin mind mapnya yang bagus. Iya, boleh. Itu nanti kirim ke saya ya Pak Andri. Nanti saya bikin. Siapa yang mau presentasi nanti? Bu Eka? Pak Asep lah. Siap. Kita kan memanfaatkan aset ya Pak Asep. Aset dan kita aset punya aset Pak Asep dong, ya harus dimanfaatkan lah. Aset dan aset beda tipis. Nah, eta. Oh ya, nanti dikembangkan tuh abinya. Mudah-mudahan ya boleh, mau dikembangkan, mau dibuahkan juga bebas lah. Iya, oke. Siap. Tacan ngagerwan ya Pak Suharnanya. Tacan. Atau jadi tadi garowan. Garowan. Alah, nah habet lapar. Alis tongki. Tadi pilih ayah cucunguk deh. Disangka korma. Korma. Kamu baru vaksin kemarin deh. Oh, tapi jag ya. Alhamdulillah. Pegal hungkul dah Pak. Baru sekali. Yang udah COVID mah harus 3 bulan dulu, nunggu 3 bulan. Oh gitu. 3 bulan setelah atau gimana? 3 bulan setelah COVID, Bapak dulu misalkan bulan apa COVID. November. Kalau udah 3 bulan baru boleh. Udah lebih ya? Lebih November kan, Desember, Januari, Februari udah bisa. Iya berarti udah boleh divaksin. Pakai vaksin apa? Kemarin Sinovac. Oh masih Sinovac, bukan kadaluarsa kan? Masih ada? Ada, jadi ada 2 jenis vaksin. Kayaknya Eka mah Sinovac, soalnya sebulan kemudian baru vaksin yang kedua. Kalau yang satu lagi yang baru mah kan harus 4 minggu, apa 3 minggu gitu. Yang baru mah, yang baru itu mah, yang selain Sinovac ya, jadi jeda waktu dari vaksin 1 ke vaksin 2 nanti lebih lama. Kayaknya guru mah bakal dikasihnya Sinovac, soalnya cepet jeda waktunya. Biar cepet tetap muka kan. Nanti mungkin lebaran ya buat SD mah belum di sini. Oh SD belum? Di kita mah udah Pak. TK sama SD barengan. Oh jadwalnya mungkin. Iya jadwalnya. Kecamatan jadwalnya belum. Gimana kecamatan kayaknya? Sama kesiapan dari puskesmasnya masing-masing kan? Iya. So keren. Di Canva ada gitu. Konsep main mapnya. Nyepangan. Iya, hayo. Sok beringantosan panggilan. Berasa jadi kelompok panggilan. Tinggal, bagus. Liarnya. Jadi nanti intinya apa? Ya inti dari itunya kan aset, berarti aset. Itu nanti yang 7 bikin 7 yang baliknya. Itu
itu standar. Failure standar ini mah banyak akar, ini mah main-main. Akar serabut Ya, itu. Iya itu. Iya, Itu seperti teh itulah. aplikasi apa ya? Dulu asal pernah punya. Itu sederhana tuh. Nah, itu bagus ting. Aset senang gitu. Itu Ya. Oke, tinggal tambahan dari gelembungnya. Oke lah. Percaya sama Pak Andri, sekretaris kita. Nah, itu. Ya, cari yang bagus. Mana deh, bisa. coba. Aduh, Gusti. Bunga-bunga cinta. Nah, itu yang ada tulisan terbaik apa? Aplikasi mind mapping terbaik. Oh, itu mah aplikasi ya? Kelompok 1, mangga ke main room dulu, Andri. Siap, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Dadah. Iya. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bapak Ibu. Diskusinya panjang, seru, gitu ya. Dari kelompok 1 tadi Pak Asep, juga Pak Andri, terakhir Bu Ana. Terima kasih, saya udah melihat tadi, menyimak. Hanya nanti begini, itu memetakan aset utama itu tidak hanya sekedar dipetakan saja gitu ya. Tadi kelompok berapa itu? Kelompok 3 sudah bagaimana strategi pemanfaatannya untuk sekolah. Jadi yang bermanfaat untuk sekolah itu bagaimana strategi pemanfaatkannya secara baik oleh sekolah. Jadi harus dipaparkan juga itu sepertinya. Jadi tidak hanya memetakan aset daerah itu ini manusianya begini, lingkungannya gini, enggak. Tapi strategi pemanfaatannya oleh sekolah seperti apa gitu, nanti digambarannya seperti itu. Kelompok 1 tadi sudah mau pakai mind map, kelihatannya sudah milih-milih itu ya Pak Andri, sudah milih-milih bentuk mind mapnya gitu. Kelompok 2 tadi ya yang sudah pakai tabel atau mungkin nanti berganti gitu, silakan dirancang sebagus mungkin. Dan besok kita presentasi itu 1 orang presentasi, tapi boleh bertiga juga, kalau yang berempat. Nah, 2 kelompok yang lain itu ikut menanggapi. Kalau di rubrik itu kan ada rubrik untuk bagaimana cara menanggapi, ada rubrik untuk presentasi gitu. Jadi besok kita jam 1 presentasi, dan Bapak Ibu bisa memperbaiki gimana caranya lah, yaitu hasil diskusi saat ini. Tentu saja kalau saya lihat tadi emang belum semuanya matang ya Pak Ahmad ya, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 karena waktunya sangat terbatas. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Ini mungkin Pak sedikit untuk penjelasan mengenai kira-kira penjelasan Bapak mengenai ini nih modal politik itu arahnya itu seperti apa Pak, bisa dicontohkan? Ya, sebentar Pak Ahmad. Ini ya modal politik. Gini maksudnya ya. Modal politik itu
Jadi bukan ke arah partai politik sebetulnya, Mak. Yang dimaksud ke itu ya, bukan ke arah partai politik. Tapi bisa juga adalah lembaga pemerintahan kan gitu ya, yang memiliki hubungan dengan komunitas sekolah, kemudian ada dicontohkan itu di modul itu komite pelayanan kesehatan gitu kan. Itu maksudnya adalah modal politik. Jadi modal politik itu ukuran keterlibatan masyarakat, ukuran keterlibatan sosial. Jadi semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Itu intinya mah itu politik itu. Jangan diartikan kepada modal politik itu kepada partai politik, bukan ke situ. Itu. Gimana Pak Ahmad? Apabila dari penjelasan tersebut mungkin ada ini juga ya Pak, keterkaitan dengan modal sosial juga ya? Iya, ada hubungannya ke situ. Betul ada hubungannya ke situ. Gitu ya. Jadi itu modal politik juga itu adalah keterlibatan masyarakat. Jadi ukuran keterlibatan masyarakat. Dari pemahaman kami tadi, ukuran keterlibatan masyarakat itu dimasukkan ke dalam modal sosial gitu Pak. Oh gitu. Ya. Gitu, ya. Iya. Jadi itu semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Jadi seperti itu. Komunitas sekolah itu modal politik. Komunitas sekolah. Ini termasuknya seperti itu. Sedikit Pak, mungkin Pak bisa ya, mangga menambahkan atau sekalian bertanya gitu Pak. Pemahaman kami untuk ini aset itu ada dua. Yang pertama itu aset internalnya, yang kedua aset eksternalnya gitu. Jadi bukan hanya pemahaman kami ya Pak, dari kami itu bukan hanya aset-aset yang ada di luar saja, tapi di dalam juga bisa dijadikan sebagai modal kan gitu. Yeah. Dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Solihin mengenai modal politik, di sana kan ada sebuah clue-nya bahwa adanya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Nah di sana kami mencoba membuat sebuah rancangan itu kesempatan yang luas dari komunitas sekolah untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin sekolah maupun di organisasi profesi. Seperti itu. Jadi apakah boleh seperti itu Pak? Karena pemahaman kami aset itu ada yang di internal dan di eksternalnya kan gitu. Yang boleh aset, iya. Seperti boleh. Itu ya. Ya. Boleh. Ya Pak, termasuk ya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Pak Asep Cahyadin. Di dalam hal politik di sini bisa jadi adalah latihan dasar kepemimpinan, di mana para organisator yang ada di sekitar kita, yaitu membimbing ataupun bekerja sama dengan pihak sekolah, memberikan penyuluhan tentang organisasi, baik itu berada di organisasi OSIS, organisasi guru dan lain sebagainya. Jadi di sana ada semacam kontribusi politik yang dikaitkan dengan sekolah itu, tetapi bukan politik yang memang keras, bukan. Tetapi di sini masih berhubungan dengan sekolah itu, Pak. Terima kasih, organisasi sekolah maksudnya. Terima kasih, Pak. Iya. Betul Pak Dadan, saya setuju itu gitu, ya. Betul. Itu apa yang dikatakan Pak Asep, Pak Dadan. Makanya komunitas sekolah itu termasuk itu modal politik. Komunitas sekolah itu kan banyak. Ya. Banyak itu. Bagaimana bisa itu berkontribusi ke sekolah dan bagaimana pemanfaatannya sebaik-baiknya oleh sekolah. Itu. Jadi bisa dijadikan modal. Itu namanya modal politik.
Itu. Ya. Gimana Pak Asep? Ya. Jelas, Pak? Ya, jelas. Ya, Pak. Ada lagi hal yang mau ditanyakan untuk besok? Oh iya, iya Pak, satu lagi. Mangga Pak Bobo. Dari ketujuh aset itu kan tidak harus semuanya ada dalam satu kelompok itu kan, kita hanya cuma memetakan yang ada di daerah kita saja. Misalkan ada cuma 4, 5 gitu ya Pak. Tidak semua harus itu. Walaupun itu adalah 7 modal utama, kalau misalnya di daerah itu tidak ada dan tidak bisa dipaksakan ada kan? Tidak dipaksakan ada, tidak bisa dipaksakan ada. Hanya sedapat mungkin kita menggali gitu kan, menggali apa yang bisa kontribusi ke sekolah aset di sekitar itu. Kalau tidak ada ya tidak usah Pak Bowo. Iya, sulit nantinya cari-cari. Ya, tidak usah kalau tidak ada. Gitu. Barangkali cukup Bapak Ibu? Iya Pak, terima kasih. Cukup Pak, terima kasih. Iya Pak, luar biasa Pak, jelas sekali Pak. Oke, Bu Ana sudah mau siap-siap menyediakan berbuka puasa soalnya. Jangan dulu berbuka Bu Ana, belum azan. Bu Ana mah azan asar bukanya. Batin semuanya, selamat bulan puasa ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertemuan kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sebelum diakhiri, kita foto dulu. Oke Pak. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Aduh, sayang tidak ada saya ya. Oke, sip. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Teman Bapak. Iya, mangga. Oh, hitam tetap. Ya.